Selamat datang kembali di sesi Telah Mendalam kita. Nah, kali ini kita mau gali satu prinsip kunci nih dari buku legendaris Dale Carnegie, How to Win Friends and Influence People. Kita bakal fokus ke prinsip kelima, bicara sesuai minat orang lain. Sumbernya ya langsung dari bukunya Carnegie. Tujuannya, kita mau paham kenapa sih fokus ke apa yang penting buat orang lain itu, kata Carnegie, jadi semacam jalan kerajaan menuju hati seseorang. Dan gimana kita bisa pakai ini sehari-hari? Yuk kita bedah bareng? Iya, ini menarik banget loh. Gimana prinsip yang kelihatannya sederhana ini, kalau dipahami dan dipakai dengan tulus, itu bisa mengubah interaksi kita secara drastis. Ini bukan soal trik ya, tapi lebih ke, gimana ya, soal sudut pandang kita aja. Oke, jadi prinsip dasarnya kan jelas ya. Cara paling efektif buat nyambung sama orang itu ya ngomongin hal yang paling mereka suka atau minati. Roosevelt, Theodore Roosevelt, itu contoh bagus banget. Katanya nih, dia sering begadang semalaman cuma buat belajar topik yang dia tahu bakal disukai tamunya sebelum ketemu. Gila ya? Nah, ini nunjukin persiapan dan empati yang dalam. Roosevelt itu ngerti kalau nunjukin minat ke dunia orang lain itu bentuk penghargaan tertinggi. Ini bukan soal tiba-tiba jadi ahli di topik itu, bukan. Tapi lebih ke nunjukin kalau kita beneran tertarik gitu. Ada effortnya. Iya, effortnya kelihatan. Ada cerita lain nih dari William Lyon Phelps, dia profesor sastra. Waktu kecil, dia ingat seneng banget pas ada tamu dewasa ngajak ngobrol panjang lebar soal perahu. Itu topik kesukaan dia banget waktu itu. Belakangan, bibinya cerita kalau tamu itu pengacara dari New York, ternyata sebenarnya sama sekali nggak peduli soal perahu. Loh, terus kenapa dia ngelakuin itu? Kok bisa? Nah, itu dia. Kata bibinya, karena dia seorang gentleman. Dia lihat kamu tertarik sama perahu, jadi dia ngomongin hal yang dia tahu bakal bikin kamu senang dan tertarik. Wah, Pelajaran ini nempel banget di kepala Phelps seumur hidupnya. Intinya kan bikin orang lain merasa nyaman dan dihargai ya. betul sekali. Itu contoh empati yang nyata banget. Dia masuk ke dunia si anak sebentar aja, tapi efeknya luar biasa. Itu soal membuat koneksi yang tulus. Jambore di Eropa. Targetnya, presiden sebuah perusahaan gede banget. Oke, sponsor besar ini pasti nggak mudah ya. Nah, sebelum ketemu, Chalif dengar info menarik nih. Dia dengar kalau presiden ini tuh baru aja dapat cek $1 juta yang udah dibatalin, terus saking bangganya cek itu dibingkai. Oh, jadi ada harta karun personalnya gitu ya? Terus gimana Chalif pakai info ini? Jadi, langkah pertama Chalif pas masuk kantor presiden itu bukan langsung minta duit buat pramuka. Sama sekali bukan. Dia nggak langsung ke intinya ya. Mungkin dia mulai dari cek itu. Tepat. Chalif malah minta izin buat lihat cek $1 juta itu. Dia nunjukin kekaguman, ketertarikan, sama sesuatu yang jelas penting banget buat si presiden. Cerdik. Dia mancing dari apa yang si presiden banggakan dulu ya. Iya, hasilnya si presiden ini antusias banget cerita soal ceknya. Nah, setelah itu baru deh Chalif ngomongin maksud kedatangannya soal pramuka. Jadi pendekatannya itu ngebangun jembatan dulu ya. Dia bicara sesuai minat si presiden dulu, baru nyebrang bawa agendanya. Pantesan berhasil. Betul, dan presidennya setuju sponsori. Ini nunjukin banget kekuatan prinsip ini. Cari tahu apa yang berharga buat orang lain, apa harta karun mereka, terus mulai obrolan dari situ. Ini menggarisbawahi banget inti prinsipnya ya. Temukan apa yang penting buat mereka. Terus tunjukkan minat yang otentik. Itu kayak kunci pembukanya gitu. Jadi apa artinya ini semua buat kita, buat Anda yang dengerin? Apakah ini berarti kita harus jadi penjilat atau pura-pura? Nah, ini penting nih. Justru sebaliknya. Kuncinya itu di ketulusan. Carnegie juga nekenin ini berkali-kali. Kalau kita beneran niat memahami dan menghargai apa yang penting buat orang lain, kita tuh nggak lagi memanipulasi. Kita lagi ngebangun hubungan, menghargai dunia internal mereka. Gitu. Iya, kalau cuma pura-pura, orang biasanya bisa ngerasain juga kan, jadi nggak efektif malah. Bener banget. Ketulusan itu kerasa kok. Jadi, ini bukan soal jadi aktor, tapi soal melatih rasa ingin tahu kita aja. Jadi buat Anda di rumah, ini bukan soal jadi ahli dadakan di hobi orang lain ya, tapi lebih soal geser sedikit fokus kita. Jangan melulu soal saya. Iya, betul. Lebih ke Anda. Coba ditanya pertanyaan yang nunjukin minat beneran ke pengalaman mereka, hobi mereka,
atau mungkin tantangan yang lagi mereka hadapi. Waktu Anda lakuin ini, bukan cuma bikin mereka nyaman, tapi Anda sendiri juga jadi lebih kaya pemahamannya. Hubungan jadi lebih kuat, kan? Nah, sebagai penutup nih, coba deh renungkan ini sebentar. Seberapa sering sih kita masuk ke obrolan bawa agenda kita sendiri, fokus ke apa yang mau kita sampaikan? Gimana ya kalau interaksi kita bisa berubah kalau kita mulai dengan rasa ingin tahu yang tulus soal minat orang lain? Coba aja terapkan prinsip ini dan lihat sendiri deh perbedaannya. Sampai jumpa di sesi telaah mendalam kita berikutnya.